Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah, terutama sekali hidayah dan taufiknya pada malam ini kita dapat bersilaturahmi kembali di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita sekalian menjadi ibadah dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita berada dalam suasana hari, ya, suasana malam, di mana kita hari ini bangsa Indonesia memperingati satu hari yang sangat istimewa, yaitu hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai, yang keberapa? 81, ya. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena itu maka pada malam ini kita akan sedikit menyinggung kaitan dengan refleksi, ya. Karena itu tema kajian kita malam hari ini yaitu Islam sebagai agama cinta, ya. Islam itu visi dan misinya salah satunya adalah agama cinta. Sebagaimana diketahui, bahasa cinta dalam Al-Quran itu sangat kaya. Yang paling sederhana sering disebut namanya hubbun atau mahabbatun. Kemudian dalam konteks kehidupan berkeluarga kita juga mengenal ada yang disebut namanya mawaddah, dan cinta yang paling tinggi dalam ajaran Islam yaitu yang disebut namanya rahmat. Maka kehadiran junjunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'an itu sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu wahai Nabi kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi rahmat itu sejatinya adalah bahasa cinta yang paling tinggi. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, karena itu maka sesungguhnya hampir setiap dimensi ajaran Islam itu kaya
dengan suasana kecintaan, ya, suasana kecintaan. Misalnya ada apa? Kita mengenal kaitan dengan konteks kebangsaan, ya. Syekh Hashim Asy'ari itu beliau membuat sebuah adagium, sebuah pernyataan yang sangat populer yang dikenal dengan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebahagian daripada iman, ya. Nah, begitulah inti ajaran Islam itu. Saya baca dalam kitab kecil, nama kitabnya Qami'ut Tughyan, yaitu berupa bait-bait syair. Itu rangkumannya dalam berupa bait-bait syair yang disusun oleh Imam Nawawi Al-Bantani, yang di dalamnya berisi tentang 77 atau 76 cabang iman, ya. Di mana dikatakan dengan merujuk pada sebuah hadis bahwa iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. Cabang yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah imatatil ada anit tariq, menyingkirkan duri atau kotoran dari jalan, ya. Nah, dalam bukunya itu, dalam kitabnya itu, Imam Nawawi Al-Bantani beliau sesudah mengurai panjang lebar tentang apa yang disebut namanya rukun iman. Bahkan di sana diurai sampai 9 rukun iman itu. Karena ada tambahan selain iman kepada yang 6, juga iman terhadap adanya surga, iman terhadap adanya neraka, dan iman terhadap adanya hari kebangkitan. Menjadi 9 di sana. Nah, kemudian setelah menjelaskan tentang rukun iman hingga 9 itu, lalu beliau mengintisarikan, ya, bahwa intisari dari akidah Islam itu pada akhirnya adalah mencintai Allah. Mencintai Allah, hubbullah, ya, hubbullah. Dalam ungkapan syairnya dikatakan wahbu ilahaka khab alima iqabihi wali rahmatillahirju tawakkalan ya muslimu. Itu bait syair yang ke-10 dan ke-11 itu. Wahbu ilahaka, dan cintailah Tuhanmu. Khab alima iqabihi, takutlah engkau terhadap pedih siksanya. Wali rahmatillah, dan terhadap rahmat Allah, berharaplah selalu. Wali rahmatillah irju, dan terhadap rahmat Allah berharaplah selalu. Tawakkalan ya muslim, tawakallah engkau wahai muslim. Nah, di situ dijelaskan bahwa intisari keimanan itu adalah yang pertama hubbullah, mencintai Allah. Selanjutnya Imam Nawawi di sana beliau mengutip pendapat Imam Sahal dengan menjelaskan bahwa ciri orang yang mencintai Allah yaitu di antara cirinya yaitu mencintai kitab suci Al-Qur'an. Wa min alamati hubbil Qur'an, dan di antara ciri seseorang yang mencintai Al-Qur'an, maka dia mencintai junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kitab suci Al-Qur'an itu tidak akan sampai kepada kita tanpa melalui Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Wa min alamati hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara ciri orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hubbus sunnah, mencintai sunnah dalam arti yang seluas-luasnya. Dan di antara ciri orang yang mencintai sunnah adalah mencintai akhirat. Nah, ini sinkron sekali dengan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Firman Allah berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Nah, Nabi Muhammad itu menjadi uswatun hasanah itu bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang selalu mengharapkan rahmat dan keridhaan Allah. Wal yaumal akhir, dan mengharapkan kebahagiaan hari akhir. Nah, itu. Jadi benar sekali bahwa ciri orang yang mencintai sunnah itu adalah mencintai akhirat, ya, mencintai akhirat. Itu diantara pernyataan Imam Sahal seperti dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Qami'ut Tughyan itu. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka supaya rasa cinta kita bertambah kuat, maka harus diiringi dengan tingkat pengetahuan kita, pengenalan kita terhadap sesuatu yang dicintai, supaya kita lebih optimal mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut namanya ma'rifatullah. Begitu pula ketika kita hendak mengenal junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika kita hendak berusaha ingin lebih mencintai kitab suci Al-Qur'an, maka kita harus semakin mengenal apa yang kita cintai. Nah, demikian pula ketika kita hendak mencintai tanah air, maka kita juga harus semakin berusaha mengenal tanah air kita, ya. Paling tidak sejarahnya, ya, sejarahnya. Tuh, jangan sampai kita tidak begitu mengenal dengan baik, ya, tentang sejarah tanah air kita. Saya tadi sore sempat berdiskusi dengan Pak Haji Intis, ya, bagaimana beliau itu menyampaikan betapa lalainya, betapa kurang pedulinya kita terhadap sejarah tanah air kita, khususnya berkaitan dengan tokoh-tokoh bangsa, ya, yang ada di wilayah Jawa Barat. Ini. Padahal kan dikatakan katanya bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal apa? Sejarah dan para pahlawannya, yang mengenal sejarah dan para pahlawannya, ya. Karena itu katanya kalau dulu itu ada cerita, kalau malam menjelang Agustusan, malam hari itu suka diceritain gitu sama orang tua itu, sama kumpul anak-anak, cucu-cucu, diceritain mengenai sejarah bangsanya, ya, sejarah dengan penuh kebanggaan, supaya menjadi teladan, ya, jadi teladan. Nah, itu bagian dari sunnah, ya, bagian dari sunnah. Baik. Nah, saya sempat membaca
sebuah buku ini sangat menarik. Judul bukunya Daqaiqul Quran. Daqaiq itu rasa bahasa dan keindahan presisi bahasa Al-Quran. Salah satu bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Setidaknya untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran, selain kita membacanya secara keseluruhan, ya, dengan menghatamkannya, bahkan dengan menghafalkannya, alangkah baiknya juga kita berusaha mengenal minimal surat-surat tertentu, ya, yang sangat istimewa, yang selalu kita baca dari kitab suci Al-Quran. Salah satunya adalah surah Al-Fatihah, yang setiap saat kita baca, di mana surah Al-Fatihah itu disebut dalam dalam salah satu hadis, ya, innahu sab'ul masani, sesungguhnya dia adalah 7 ayat yang selalu dibaca secara berulang-ulang, ya. Karena memang Al-Fatihah itu kan kita membacanya secara berulang-ulang, minimal di dalam sholat, ya, dalam sholat, itu baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah, maka kita selalu membaca surah Al-Fatihah. Ada satu riwayat yang menarik yang saya baca, bahwa ada sebuah kisah, katanya seorang kaisar Romawi membaca di dalam kitab terdahulu bahwa ada satu surah yang kosong dari 7 huruf. Dan siapa saja yang membaca, mendawamkan dan mengamalkannya akan dijauhkan dari siksa neraka. Dia lalu mengirimkan surat kepada khalifah kaum muslim pada waktu itu untuk menanyakan, ya, tentang rahasia surat yang kosong dari 7 huruf itu. Jadi hampir seluruh surat Al-Quran itu pasti di dalamnya ditulis meliputi 28 huruf hijaiyah. Bahkan ada ayat-ayat tertentu, satu ayat saja, tapi di situ menghimpun seluruh huruf hijaiyah. Di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 154. Nah, silakan nanti dilihat. Dan juga surat Al-Fathu ayat 28. Itu di situ terhimpun seluruh huruf hijaiyah. Tapi yang menarik, dalam Al-Fatihah itu ternyata dari 28 huruf hijaiyah itu ada 7 yang tidak dimuat dalam surah Al-Fatihah, dibiarkan kosong. Dibiarkan kosong. Karena itu disebutkan bahwa salah satu rahasia surat itu adalah kosong dari 7 huruf. Dan siapa saja yang membaca, mendawamkan dan mengamalkannya akan dijauhkan dari siksa neraka. Nah, kemudian setelah ditanyakan kepada khalifah kaum muslimin, lalu khalifah itu mengumpulkan para ulama pada zaman itu, hingga sampailah pertanyaan kepada seorang ulama dan juga waliullah, apa 7 huruf yang tidak terdapat dalam surah Al-Fatihah itu? Pertama adalah huruf sa. Huruf sa, abata, sa, saufilaridaya tadi Al-Fatihah. Huruf sa. Kemudian yang kedua huruf jim. Huruf jim. Huruf jim. Yang ketiga huruf fa. Huruf fa. Daya tadi Al-Fatihah. Yang keempat huruf za. Huruf za. Kemudian yang kelima huruf zai.
Zai. Yang keenam huruf shin, shin besar, shin besar. Dan yang ketujuh huruf kha. Selain dari yang 7 itu ada semuanya. Nah, rupanya ini mengandung makna yang sangat istimewa. Artinya maka barang siapa yang mendawamkan selalu membaca surah Al-Fatihah, apalagi dengan penuh penghayatan dan pemaknaan, maka amalannya itu akan sekaligus menutup pintu-pintu, 7 pintu, ya, 7 pintu yang membukakan yang dari pintu itu dekat kepada sesuatu yang tidak menguntungkan, dekat dengan kecelakaan. Pertama huruf sa. Huruf sa. Dijelaskan bahwa huruf sa itu huruf sa, huruf sa itu menggambarkan penyesalan. Huruf sa itu merujuk pada kata dalam Al-Quran, yakni kata suburon, suburon, yang berarti ungkapan penyesalan. Ketika ungkapan penyesalan ketika kecelakaan ditimpakan kepada orang-orang yang berdosa pada hari kiamat nanti. Nah, kata suburon ini terdapat dalam surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq surah 84 ayat 11. Bahwa nanti orang-orang yang berdosa pada hari kiamat, maka dia akan menjerit sebagai ekspresi dari penyesalan. Fasaufa yad'u subura. Maka pada hari kiamat nanti dia akan berteriak, suburon, celakalah aku. Ini suburon itu artinya penyesalan. Yang kedua, yang tidak ada dalam huruf surah Al-Fatihah itu adalah huruf jim. Huruf jim. Ya, apa makna jim? Jahalah, kebodohan. Nah, jahalah, kebodohan. Artinya orang yang benar-benar membaca, ya, mengamalkan, menghayati surah Al-Fatihah, maka dia akan terbebas dari pintu kebodohan. Ini rahasianya. Jahalah, kebodohan. Ya, kebodohan. Jadi tidak ada dalam surah Al-Fatihah adalah huruf jim. Jim itu artinya bermakna kebodohan. Ini ini jahalah, kejahilan, yakni kejahilan atau ketidaktahuan. Berdasarkan riwayat ini, banyak ulama menganjurkan bagi siapa yang akan memulai suatu kegiatan seperti belajar dan menghafal, hendaklah memperbanyak bacaan surah Al-Fatihah. Maka jangan heran kalau di masyarakat kita itu, ya, hampir setiap aktivitas itu, baik aktivitas di keluarga, ya, atau di lingkungan masyarakat, ketika tidak memungkinkan misalnya baca ayat Al-Quran secara panjang, maka mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Itu artinya salah satu hikmahnya adalah agar apa yang menjadi kegiatan kita itu membebaskan jahalah, kebodohan. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, huruf yang ketiga yang tidak ada dalam surah Al-Fatihah itu adalah huruf fa. Huruf fa.
Huruf fa ini merujuk kata afatun, yang berarti gangguan yang ditimbulkan oleh lisan. Imam Al-Ghazali misalnya membuat satu bab khusus dalam Ihya Ulumuddin tentang afatul lisan, bahaya lisan. Ya, bahaya yang dimunculkan oleh lisan kita. Artinya orang yang sering menyakiti orang lain, yang dari lisannya keluar kata-kata makian, fitnah, dusta, dan berita yang tidak berdasar, pasti akan dijauhkan dari keberkahan surah Al-Fatihah. Nah, maka orang yang membaca, mengamalkan surah Al-Fatihah dengan benar, maka dia akan dapat menutup pintu afatun, ya, afatun, yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh lisan. Huruf yang keempat yang tidak ada dalam surah Al-Fatihah adalah huruf Za. Huruf Za. Apa itu Za? Nah, Za itu mengisyaratkan kata az-zulumat. Apa az-zulumat? Kegelapan. Kegelapan, dan bisa juga diartikan kezoliman. Dan menyakiti orang lain. Di dalam ayat kursi, ya, sesudah ayat kursi ada ayat yang berbunyi Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum, dia mengeluarkan mereka orang-orang yang beriman itu minaz zulumati, dari kegelapan ilan nur, kepada cahaya iman, kepada cahaya hidayah, kepada cahaya tauhid, ya, ilan nur. Nah, Allah wali bagi orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari ketidaktahuan menuju pengetahuan, dan dari kemalangan menuju kebahagiaan. Al-Quran mengantarkan kita semua menuju cahaya. Inilah rahasianya. Jadi orang yang yakin selalu mengamalkan surah Al-Fatihah itu mengapa? Dia akan tertutup dari berbagai pintu-pintu yang akan menyebabkannya mendapatkan kecelakaan di akhirat. Huruf yang kelima yang tidak ada dalam surah Al-Fatihah adalah huruf Zai. Huruf Zai. Zai. Huruf ini merujuk pada pohon di neraka yang disebut namanya zakum. Pohon zakum. Orang yang selalu mengamalkan membaca surah Al-Fatihah dengan benar, maka nanti di akhirat tidak akan pernah merasakan yang disebut namanya pohon zakum. Ya. Apa itu pohon zakum? Disebutkan dalam surat Ad-Dukhan. Inna syajarataz zakum ta'amul asim kalmuhli yaghli fil butun. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Itu namanya zakum. Orang yang selalu mengamalkan surah Al-Fatihah dengan penuh keyakinan dan pemaknaan, maka nanti di akhirat dia tidak akan pernah menyentuh apalagi memakan pohon zakum. Kemudian yang keenam huruf Shin. Shin besar tidak ada dalam surah Al-Fatihah. Huruf ini merujuk pada kata syaqawatun. Syaqawah. Apa itu syaqawah? Syaqawah itu artinya kecelakaan.
kemalangan, kesialan. Itu sakowah. Ya, sakowah. Ya. Misalnya bisa kita baca kata sakowah itu terdapat di dalam surah Al-Lail. Fa'anzartukum naran talaqqa la yaslaha illal ashqa. Sakowah. Ada juga di surah apa tuh? Di surah apa? Al-A'la, Sabihis. Apa itu? Coba kita telusuri di surat Al-A'la itu. Wasayujannabuhal ashqa. Wasayujannabuhal ashqa. Peringatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu pasti akan diterima dengan baik oleh orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tapi akan dijauhi oleh al-ashqa. Itu syaqawah, tidak syaqawah. Ini syaqawah, al-ashqa. Kemudian yang terakhir yang tidak ada di dalam surah Al-Fatihah itu, ya, huruf yang ketujuh tidak dalam surah Al-Fatihah itu adalah huruf kha. Kha. Huruf ini merujuk pada khabis. Khabis. Apa itu khabis? Khabis itu artinya sesuatu yang buruk atau tidak baik. Jadi Al-Fatihah itu sama sekali terbebas. Terbebas dari sesuatu yang buruk. Dia sangat sempurna, sangat suci, ya. Nah, khabis itu lawannya adalah hasanah. Hasanah atau thayyibah. Jadi misalnya kita bisa baca antara lain di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 100. Qul la yastawil khabisu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. Nah, inilah rahasia di balik ketiadaan 7 huruf hijaiyah dalam surah Al-Fatihah. Dan orang yang membacanya akan dihindarkan dari 7 bencana tadi. 7 bencana. Satu saburon. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua jim bencana kebodohan, jahalah. Kemudian yang ketiga huruf fa, afatun. Kemudian yang keempat huruf apa? Zulmun. Orang yang selalu membaca Al-Fatihah dengan penuh keyakinan, dengan baik penuh keyakinan, maka dia akan bebas dari bencana kezaliman, zulmun. Kemudian yang kelima zakum, zain, ya. Nanti di akhirat orang yang selalu mengamalkan surah Al-Fatihah itu, maka dia tidak akan pernah merasakan satu pohon yang disebut namanya zakum. Kemudian yang keenam tadi huruf apa? Shin, syaqawah, bencana kemalangan, bencana kesialan, ya, bencana kesialan. Dan yang ketujuh adalah huruf apa tadi? Khabis, keburukan. Dibebaskan dari 7 bencana. Inilah salah satu rahasianya. Karenanya maka kita akan semakin cinta dengan surah Al-Fatihah. Ya, dengan surah Al-Fatihah itu, maka tidak heran kalau para orang tua itu ketika
Saya pernah menyaksikan di Istana Negara itu ada acara, juga ada acara tanggal malam 1 Agustus itu. Malam 1 Agustus itu ada acara zikir doa kebangsaan. Pernah Habib Lutfi yang memimpin doa. Di antara para tokoh agamawan, beliau memimpin doa hanya cukup dengan mengucapkan, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Ini dahsyat sekali surah Al-Fatihah. Nawawi, saya kira tidak salah kalau ada orang tua sering mengatakan, embut kasih anu, embut kasih anu, jangan itu jajan dikirim Fatihah. Itulah salah satu kemuliaan, keutamaannya. Ini. Jadi mudah-mudahan dengan disampaikannya apa yang rahasia ini, semoga kita semakin cinta dengan surah Al-Fatihah. Sebab ternyata dengan satu surah saja itu akan dapat menyelamatkan kita dari berbagai adab dan mara bahaya, terutama di akhirat yang kekal abadi. Demikian saya kira, ya. Semoga ada hikmah, berkah dan manfaatnya. Masih ada waktu? Barangkali ada pertarasan, pilih ayat pertarasan. Ada waktu, silakan ya. Nah, ada satu lagi. Ada pertarasan? Aja. Ada satu lagi yang menjadi apa? Yang menjadi rahasia besar dari surah Al-Fatihah, yaitu terdapat di ayat pertamanya. Apa ayat pertamanya? Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun ini ikhtilaf di kalangan para ulama madhab, itu ada ikhtilaf. Kalau Imam Hanafi dan Imam Malik, mereka berdua tidak memasukkan Bismillah bagian dari surah Al-Fatihah, karena merujuk pada riwayat bahwa dulu kata Imam An-Nasai yang meriwayatkan hadis itu, saya setiap bermakmum kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, katanya, bacaan mereka tidak dimulai dari Bismillah. Tapi kalau menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, itu beliau sepakat bahwa Bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Hanya bedanya kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika membacanya itu tidak dijaharkan, walaupun bacaannya yang jahar. Tapi kalau Imam Syafi'i itu dibaca secara jelas, baik pada saat kita sholat dengan bacaan yang jahar maupun pada saat kita sholat dengan bacaan yang sir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu selain merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, dia juga merupakan bagian dari setiap surah dalam Al-Quran. Karenanya kalau kita baca Al-Quran itu, maka sebelum kita berpindah dari satu surah ke surah berikutnya, pasti kita akan diselingi dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak mungkin dulu para sahabat menuliskannya seperti itu, ya, kalau bukan petunjuk dari Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi terlepas dari perbedaan-perbedaan tadi, yang jelas Bismillahirrahmanirrahim itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa, yang sangat mulia. Bahkan ketika kita hendak makan, itu yang sunnah itu sesungguhnya bukan membaca Allahumma barik lana bima razaqtana. Itu memustahabun, anjuran. Tapi yang sunnah itu pertama kalinya itu adalah membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sampaikan ya, kecuali at-taubah, betul. Kecuali at-taubah. Sampaikan ketika kita lupa membaca bismillah. Saking tos lapar di meja makan tos sayogi itu saking tos ponyona itu kemudian langsung tuang lupa membaca maka disunahkan kita untuk mengulang di pertengahan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Jadi doa Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar itu adalah tambahannya. Yang utamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan menambah hikmah, berkah dan manfaatnya untuk kita sekalian. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.